Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran PAI kelas 6. Hari ini kita akan membahas tentang keteladanan kaum muhajirin dan kaum ansor. Yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama, perjuangan kaum muhajirin, kemudian meneladani perilaku husnuzon kaum muhajirin. Yang ketiga, perjuangan kaum ansor. Keempat, meneladani perilaku hidup rukun dan tolong menolong kaum ansor. Dan selanjutnya kita akan menonton dulu ya cuplikan kisah kartun gitu ya, yang menjelaskan sedikit tentang kaum muhajirin dan kaum ansor. Silakan disimak. Alhamdulillah, akhirnya usahaku menabung selama ini berhasil juga. Tahu tidak, Toh? Awalnya itu berat sekali. Betul, Samil. Pernah nih, baru sepertiga celengan itu terisi, ingin aku pecahin. Bahkan sempat beberapa kali aku korek-korek isinya buat jajan. Assalamualaikum, Syamil. Waalaikumsalam. Dodo ya? Iya. Masuk saja, Dok. Pintunya tidak dikunci. Wah, banyak sekali uang kalian. Wah, hebat. Bisa menabung seperti itu. Tapi apa, Dok? Tapi akan lebih hebat jika kalian mau berbagi dengan Dodo. Hah? Berbagi dengan kamu, Dok? Enak saja. Tidak usahlah, Yau. Lebih baik aku sumbang ke masjid. Memang kenapa kami harus berbagi ke kamu, Dok? Kamu kan tidak termasuk duafa atau fakir miskin. Iya, tetapi Dodo kan saudara kalian. Saudara seiman dan seislam malah. Jadi kita harus saling menyayangi, senasib sepenanggungan. Begitu, Syamil, Anto. Itu namanya persaudaraan muslim yang baik. Hah? Membaginya bagaimana? Oh, itu gampang kok. Tidak usah banyak-banyak. Separuhnya saja cukup. Wah, jadi banyakkan kamu dong, Dok. Wah, nggak bisa begitu, Dok. Itu sih keenakan kamu. Kalian payah nih. Tidak seperti sahabat Nabi, kaum muhajirin dan ansor. Memangnya muhajirin dan kaum ansor itu apa? Iya, muhajirin dan ansor. Masa nggak tahu sih? Seru sekali sepertinya. Ngobrolin apa sih? Gini ya, Dodo meminta Syamil dan Anto untuk berbagi uang hasil celengan kami, sebagaimana kaum ansor membagi hartanya untuk kaum muhajirin. Oh begitu. Terus? Iya, kami nggak mau, Paman. Keenakan Dodo. Tiba-tiba punya uang banyak. Memang berapa yang mau dibagi? Separuh dari Samil, separuh dari saya, Paman. Iya, Ayah. Berarti Dodo bisa punya uang lebih banyak dari kami kalau begitu. Nggak apa-apa kan ya, Paman? Itu kan beramal soleh, seperti kaum muhajirin dan ansor. Muhajirin dan ansor, bisa-bisanya kamu aja ini, Dok. Memang muhajirin dan ansor itu apa sih, Paman? Mereka semua sahabat Nabi. Iya, kamu, Dok. Kirain sudah tahu. Maaf. Baik, dengarkan semua ya. Muhajirin adalah sebutan bagi sahabat-sahabat Nabi yang berasal dari kota Mekah, kemudian melakukan hijrah bersama Nabi ke kota Madinah. Mengapa mereka hijrah, Paman? Mereka berhijrah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala karena beratnya penderitaan yang mereka hadapi akibat kezaliman orang-orang kafir Mekah. Orang-orang kafir Mekah sangat memusuhi pengikut Rasulullah dan tidak pernah berhenti berupaya menyakiti dan menyiksa mereka. Astagfirullah. Sementara kaum Ansor adalah sebutan bagi orang-orang beriman, penduduk kota Madinah yang menolong kaum muhajirin. Mereka menyambut kedatangan kaum muhajirin dengan sukacita, mencukupi kebutuhannya dengan berbagi apa yang mereka punya, makanan, harta benda, dan sebagainya. Semua mereka lakukan semata-mata karena dorongan iman dan rasa persaudaraan sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Memang kaum muhajirin hijrah tanpa membawa apa-apa ya, Ayah? Iya, Samil.
kaum muhajirin tidak membawa apa-apa kecuali sekedar bekal yang habis di perjalanan. Bahkan, pakaian pun hanya apa yang mereka pakai. Lalu harta benda yang mereka tinggalkan di Mekah, bagaimana nasibnya, Paman? Bagi mereka yang memiliki sanak saudara yang baik hati, mungkin masih bisa menitipkannya. Tetapi bagi yang tidak, maka harta bendanya dirampas oleh orang-orang kafir Mekah. Jahat sekali orang-orang kafir Mekah itu. Ya, begitulah keadaan kaum muhajirin. Mereka dizolimi, diusir dari kampung halamannya dalam keadaan tidak memiliki apapun juga. Namun kesusahan itu mereka terima dengan ikhlas karena rasa cinta dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun orang-orang Ansor itu pun hebat juga ya Ayah. Betul sekali Syamil. Pengorbanan kaum Ansor yang mengagumkan ini diabadikan melalui firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 9 yang kira-kira berarti, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yaitu Ansor, sebelum atau kedatangan mereka, kaum muhajirin. Mereka kaum Ansor mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, yakni muhajirin. Dan mereka kaum Ansor tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka kaum muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, inilah yang harus kita teladani, bahwa sesama muslim itu bersaudara. Jangan saling menyakiti, tetapi harus saling tolong-menolong. Yang memiliki kelebihan mau berbagi ke saudaranya yang kekurangan. Yang kekurangan harus menjaga dirinya dari meminta-minta. Nah, sampai di sini kalian mengerti? Paham Ayah? Mengerti, Paman? Kamu, Dok? Iya, sudah paham, Paman. Tidak salah kan, Paman, jika tadi Dodo bilang Syamil dan Anto akan lebih hebat lagi jika mau berbagi uang tersebut ke Dodo. Aduh, masih mencari celah saja kamu, Dok. Iya, kali aja. Memang Dodo mau beli apa sih? Dodo nggak mau beli apa-apa kok, Paman. Cuma di dekat pos ronda tadi ada tukang bakso dan es campur lagi mangkal. Sepertinya enak tuh. Bilang aja minta traktir itu sih. Dodo. Ya sudah, kita semua sama-sama ke sana. Biar ayah yang traktir kalian semua. Setuju? Hore, sangat setuju, Paman. Kalau begitu, kita langsung jalan yuk. Selagi masih ada. Wah, langsung semangat 45 nih. Demikian tadi kisah kaum muhajirin dan ansor yang dibawakan dalam bentuk animasi. Semoga kita bisa memetik hikmah dari kisah tersebut. Ustadz bisa garis bawahi ya dari kisah kaum muhajirin dan kaum ansor ini yang mungkin kalian sudah baca juga sendiri di buku cetak kalian. Yang pertama, kaum muhajirin adalah penduduk Makkah yang telah memeluk agama Islam dan ikut hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, itulah yang disebut dengan kaum muhajirin. Nah, peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah ini adalah hijrah yang kedua. Jadi yang pertama itu hijrah ke Habasyah atau ke Ethiopia ya. Nah, hijrah yang kedua ini terjadi pada tahun 622 Masehi. Dan itu dijadikan awal penanggalan kalender Hijriah. Jadi tahun 1 Hijriah. Kemudian yang ketiga, peristiwa hijrah diawali oleh pengucapan Baiat Aqabah 1 dan 2 oleh penduduk Madinah dan dari suku Aus dan Khazraj. Nah, ini kalian bisa temukan dalam buku cetak kalian. Jadi peristiwa ini diawali dari 75 orang penduduk Madinah yang sedang berhaji di Makkah, kemudian menemui Rasulullah dan menyatakan bersedia menerima Rasulullah dengan perlindungan di kota Madinah. Dan kemudian mereka melakukan Baiat Aqabah yang pertama dan yang kedua. Kemudian yang keempat adalah kaum Ansor, itu merupakan kaum yang menyambut hijrahnya Rasulullah SAW dan kaum muhajirin ke Madinah dengan sukacita. Ya, jadi
Ansor itu kan artinya penolong. Nah, jadi kaum Ansor itu adalah kaum yang menyambut hijrahnya Rasulullah dan para sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Karena Rasulullah dan kaum Muhajirin itu berhijrah tanpa membawa bekal kecuali bekal yang habis di perjalanan. Jadi ketika mereka hijrah ke Madinah, otomatis mereka harus memulai hidup yang baru dari nol kembali. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor ini, sehingga kaum Muhajirin kemudian bisa mendapatkan bantuan dari kaum Ansor yang merupakan saudaranya itu. Dan tidak main-main, kaum Ansor ini kemudian akhirnya membagikan apa yang dia miliki kepada kaum Muhajirin, ya, baik hartanya, kemudian rumahnya, bahkan ada yang membagikan sampai istrinya, gitu ya. Kemudian kaum Muhajirin dan Ansar bisa hidup rukun dan bahu-membahu membantu perjuangan Rasulullah melanjutkan agama Islam. Jadi, saya jelaskan lagi, ada dua hal yang bisa kita pelajari dari kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Dari kaum Muhajirin kita bisa melihat mereka bersifat atau bersikap husnuzon atau berbaik sangka kepada Allah, bahwa apa yang mereka lakukan ini semata-mata karena Allah dan akan mendapatkan balasan yang baik pula dari Allah. Mereka berbaik sangka terhadap keputusan yang Allah berikan kepada mereka, walaupun mereka kemudian harus meninggalkan keluarga dan harta benda mereka di Makkah. Kemudian dari kaum Ansor kita bisa melihat atau meneladani sikap tolong menolong, ya, dan hidup rukun yang diterapkan oleh penduduk kaum Ansor, penduduk Madinah, ya, kepada saudara-saudaranya. Demikian pembelajaran hari ini, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.